Salam jemaat Tuhan, hari ini saya ingin berbagi satu bagian tentang karakteristik yang harus hadir di dalam kita sebagai orang yang percaya pada Kristus, yaitu tentang tema tetaplah berbuat baik. Saya mengawali dengan bertanya seperti ini, kira-kira kenapa Yesus sampai mengatakan kepada kita bahwa baiklah kita untuk melakukan kebaikan kepada siapa saja seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Baiklah kita mengasihi semua orang sama seperti mengasihi kita sendiri. Dan ini sebetulnya pertanyaan yang membuat aku berpikir sejenak dan berhenti sejenak untuk bertimbang-timbang. Sebenarnya Tuhan Yesus mau apa dari kalimat itu? Sehingga atas dasar kalimat itu aku melihat ada beberapa catatan-catatan historis juga dari beberapa tokoh Alkitab. Kita bisa lihat dari Yusuf, kita bisa lihat dari Daud, bagaimana perjalanan hidup mereka yang menderita tapi mereka tetap ditolong dan tetap juga mendapatkan kekuatan dari perbuatan baiknya. Jadi jemaat Tuhan, hal yang pertama ialah ternyata kita sebagai orang yang percaya, karakteristik baik itu atau berbuat baik itu memang menjadi nilai yang harus ada dalam diri kita. Kenapa demikian? Aku melihat dalam satu catatan sejarah perjalanan Daud ketika dia berada di Gua Adullam, ketika dia dikejar-kejar Raja Saul, apa yang dia minta kepada Tuhan? Dia berdoa, Tuhan tolong engkau memusnahkan semua orang yang ingin mencelakakan aku. Tapi apa yang terjadi ketika dia di Gua Adullam? Bukan Tuhan mendatangkan prajurit-prajurit ataupun malaikat dari surgawi datang untuk menolong dan menjaganya. Malah Tuhan mendatangkan 400 orang susah. Orang yang punya utang piutang, orang yang banyak masalah, orang yang rapuh, orang yang pelarian. Dan Daud harus hidup bersama mereka. Ada hal yang menarik kulihat di situ ialah ketika ternyata ketika Daud hidup bersama mereka dan hidup bergumul bersama pergumulan-pergumulan yang berbeda, Daud banyak melakukan hal-hal di mana dia menguatkan mereka semua. Yang datang dengan utang piutang, orang yang dalam pelarian, orang yang dalam kekerasan, orang yang dalam penindasan. Ternyata di balik itu semua Daud menjadi orang yang tangguh. Daud menjadi orang yang lupa bahwa dia juga hidup dalam keterancaman. Daud lupa bahwa hidup dalam pelarian. Dari situ kita bisa melihat catatan yang menarik adalah ternyata semakin kita berbuat baik dan semakin kita terus melakukan kebaikan, itu yang akan membuat kita semakin kuat. Itu yang membuat kita semakin tangguh. Dan aku ada sedikit pengalaman tentang jemaat. Ada sebuah cerita jemaat yang hidupnya susah. Bahkan dia untuk ke gereja saja dia harus mencari kesana kemari uang agar bisa untuk beli beras, untuk bisa ongkos naik angkot supaya bisa ke gereja. Tapi dia tetap setia ke gereja. Namun ada satu jemaat, dia bercerita seperti ini. Dia bilang, aku sangat kasihan kepada dia. Nanti kalau aku sudah punya uang, kalau ada berkat, aku tolong dia. Ah, ini ternyata menjadi sebuah catatan bagi kita. Ternyata kita masih terjebak dalam sikap bahwa nanti ketika aku diberkati, ketika aku dapat keuntungan, ketika aku dapat berkat, aku akan tolong orang. Kita selalu pada perspektif kita sudah cukup dulu baru kita bisa menolong. Kita sudah terlengkapi dan kita dalam zona yang nyaman dulu baru kita mau menolong. Tapi hari ini kita belajar ternyata kita diajak, kita dituntut dan kita memang harus menjadi seseorang yang mau melakukan kebaikan bukan karena kita sendiri sudah diberkati. Tapi orang-orang yang mau melakukan kebaikan bagi orang lain, itu tandanya dia sudah diberkati. Itu tandanya dia mendapatkan banyak sekali pertolongan Tuhan. Maka hari ini kita semua mau belajar bahwa jangan tunggu kita merasa nyaman, kita merasa sudah tercukupi, kita merasa tidak ada masalah lagi hidup kita baru kita mau berbuat baik. Tapi berbuat baiklah selagi kita masih bisa diberikan kesempatan dan melihat ada realita yang harus kita tolong. Karena apa? Karena di saat itu kita akan merasakan bahwa aku akan semakin kuat, aku akan semakin tangguh.
Jadi jangan lihat siapa yang harus kita tolong, tapi lihat kita siapa yang menolong. Kenapa seperti itu? Karena orang yang mau menolong orang lain, dia akan betul-betul diberkati, dan dia juga adalah orang yang diberkati. Semakin sering kita melihat kedamaian dalam orang lain itu menjadi fokus dan juga menjadi sesuatu yang perlu kita hadirkan bagi orang lain, kita juga akan semakin dilimpahkan kedamaian dalam diri kita. Jadi semakin banyaklah melakukan kebaikan dalam hidup kita, agar kedamaian dan kelimpahan berkat Tuhan itu juga akan menjadi bagian dari hidup kita. Tuhan memberkati kita semua jemaat Tuhan, dan menjadilah pelaku-pelaku kebaikan di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.